Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani, Bu Nibra, serta kawan-kawan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Raisa Fitri, Amelty Lisa Anggraini, dan Airona Katulistiwa untuk mempresentasikan sedikit materi mengenai konsep aktiva. Selamat memperhatikan. Pada pertemuan kali ini, kami akan menguraikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktiva dan berbagai konsep pengukuran atau penilaiannya sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan yang dicapai. Subbab materinya sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik aktiva. Yang kedua, konsep penilaian. Yang ketiga, pengakuan aktiva. Yang keempat, masalah-masalah khusus. Dan yang kelima, aktiva menurut IFRS. Pembahasan pertama mengenai karakteristik dari aktiva. Karakteristik aktiva berkaitan dengan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah transaksi tertentu diakui sebagai elemen aktiva dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut berhubungan dengan definisi aktiva. Pada tahun 1980, FASB mendefinisikan aktiva sebagai berikut. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang, yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 karakteristik dari aktiva. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu atau bersama-sama dengan aktiva lain untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakteristik yang kedua yaitu diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Jadi, penguasaan terhadap suatu manfaat merupakan faktor yang penting agar suatu unit usaha dapat menghalangi akses pihak lain terhadap pemakaian suatu aktiva. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jadi, aktiva tersebut muncul karena adanya transaksi pada masa lalu. Pembahasan kedua mengenai konsep penilaian. Penilaian aktiva merupakan proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Pengukuran dan penilaian aktiva memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. Yang kedua, sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, dan yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Dasar penilaian. Penilaian aktiva berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Pada tahun 1982, Hendriksen menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu nilai keluaran dan nilai masukan. Nilai keluaran menunjukkan aliran dana atau kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa yang akan datang, sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan perusahaan. Aktiva keluaran harus dinyatakan dalam nilai sekarang. Apabila nilai tersebut tidak relevan, maka
Ada dasar lain yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu discount future cash receipt or service potential. Merupakan nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya Aktiva dijual. Dasar ini dapat digunakan apabila harapan penerimaan kas atau setaranya dapat ditaksir secara cukup pasti dan jangka waktu penerimaannya cukup panjang, tetapi saat atau tanggal penerimaannya pasti. Dasar penilaian ini dapat diterapkan untuk investasi dalam bentuk obligasi, piutang wesel jangka panjang, dan deposito berjangka. Selain itu, ada juga harga keluaran sekarang. Apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa yang akan datang. Dasar penilaian ini dapat digunakan untuk menilai surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Untuk yang selanjutnya itu ada nilai setara kas sekarang. Nah, nilai setara kas sekarang ini menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Jadi, daya beli jumlah kasnya itu tuh setiap aktiva itu berdasarkan perusahaan pada normalnya. Kemudian ada nilai likuidasi. Nah, nilai likuidasi ini merupakan suatu nilai keluarannya itu diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Jadi nilai likuidasi ini hampir sama dengan nilai setara kas sekarang, tetapi yang berbeda itu hanya di kondisi pasar yang berbeda. Pada nilai likuidasi ini digunakan dalam beberapa kondisi. Yang pertama ada apabila suatu produk lainnya itu kehilangan manfaat secara normal. Kemudian yang kedua, bila unit usaha merencanakan untuk membubarkan usahanya dalam waktu dekat. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua ada nilai masukan. Pada nilai masukan ini ada beberapa hal yang akan dibahas atau yang lebih utama. Yang pertama ada cost historis atau biaya masa lalu. Nah, cost historis ini menunjukkan semua pengorbanan ekonomi dalam bentuk unit moneter. Nah, cost historis ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, cost historis ini tuh dapat diuji kebenarannya, sedangkan kelemahannya, cost historis tidak menunjukkan adanya pengakuan untung atau rugi, jadi masih ngambang gitu antara untung dan rugi. Untuk yang kedua ada cost masukan terkini. Cost masukan terkini ini menunjukkan suatu harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Kemudian yang selanjutnya ada discount future cost. Discount future cost ini menunjukkan nilai sekarang itu pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tersebut diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Jadi pada diskon future cost ini tuh lebih ke menduga-duga pada masa mendatang apakah jika potensi jasa tertentu itu dapat diperoleh sekaligus pada saat sekarang atau tidak. Kemudian yang terakhir ada standard cost. Standard cost menunjukkan biaya sekarang dalam kondisi perusahaan yang beroperasi pada tingkat efisien dan kapasitas produksi normal. Yang selanjutnya adalah pengakuan aktiva. Jadi penentuan definisi aktiva itu merupakan suatu langkah yang awal untuk proses mengidentifikasi suatu aktiva. Sementara pengakuan itu merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi sehingga jumlah tersebut itu pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. FASB pada tahun 1984 dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 menyatakan bahwa pengakuan suatu pos itu didasarkan atas 4 kriteria, yaitu ada definisi, keterukuran, relevansi, dan reliabilitas. Yang pertama definisi.
Jadi suatu pos itu akan masuk ke dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Jadi sesuai dengan definisinya. Untuk yang kedua yaitu keterukuran. Jadi suatu pos itu harus memiliki makna tertentu yang relevan. Kemudian ada relevansi. Jadi pada relevansi ini informasi yang terdapat dalam pos itu memiliki kemampuan untuk dapat membuat suatu perbedaan. Kemudian ada reliabilitas, maksudnya informasi yang dihasilkan itu harus sesuai dengan keadaan di masa sekarang atau keadaan yang direpresentasikan. Kemudian ada kriteria pengakuan menurut KAM. Nah, kriteria pengakuan ini yang pertama didasarkan pada hukum, yang kedua pemakaian prinsip konservatif, yang ketiga makna atau substansi ekonomi suatu transaksi, kemudian yang terakhir ada kemampuan dalam mengukur nilai aktiva. Yang keempat adalah mengenai masalah-masalah khusus. Nah, dalam masalah khusus ini yang pertama ada terkait dengan beban tangguhan. Maksudnya beban tangguhan itu merupakan aktiva dalam arti umum. Akan tetapi apabila beban tersebut itu dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan masa mendatang, maka dalam struktur akuntansi beban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Kemudian yang kedua ada kapitalisasi bunga. Nah, dalam kapitalisasi bunga ini dikenal dengan beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga tersebut, yakni yang pertama bunga tidak dikapitalisasi, yang kedua bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen cost, kemudian yang terakhir ada bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen cost. Kemudian ada beberapa pedoman yang diatur dalam kapitalisasi bunga. Yang pertama terkait dengan aktiva yang memenuhi syarat, yang kedua besarnya kapitalisasi, maksudnya tambahan bunga yang dapat dihindari seandainya konstruksi itu tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada periode kapitalisasi. Ada 3 syarat periode kapitalisasi. Yang pertama, uang muka itu sudah terbayar dengan lunas. Yang kedua, kegiatan konstruksi tetap berlangsung. Yang ketiga ada kos bunga telah terhimpun sepenuhnya. Kemudian yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Yang selanjutnya ada pengeluaran kapital atau untuk aktiva, atau yang lebih kita sering dengar capital expenditure. Nah, itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Objek jasa tersebut biasanya memiliki umur ekonomi yang panjang, sehingga pengeluaran tersebut tidak layak kalau langsung dibebankan sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan. Nah, selanjutnya ada aktiva donasi atau sumbangan. Masalah khusus lainnya yang sering timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Misal, aktiva yang berasal dari sumbangan atau donasi. Meskipun aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi, aktiva tersebut harus tetap dicatat sesuai dengan nilai wajar atau nilai tunai implisitnya. Oleh karena itu, aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan. Maka, aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Pengukuran semacam ini dimaksudkan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, selanjutnya, transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Yang kelima itu ada aktiva menurut IFRS. Aktiva menurut IASB yang berlaku adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa datang diharapkan mengalir ke entitas. Namun dalam discussion paper tahun 2013 diajukan definisi baru oleh IASB yang menjadi aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Nah, sumber daya ekonomi adalah hak atau sumber yang bernilai lainnya yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Nah, selanjutnya itu membahas tentang pengakuan atau recognition dan menarik kembali pengakuan atau derecognition.
Dalam rangka konseptual, IASB mendefinisikan pengakuan adalah proses memasukkan ke dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam rangka konseptual. Hal ini meliputi penggambaran item dalam bentuk kata dan jumlah moneter. Nah, yang kedua ada derecognition atau menarik kembali pengakuan. Dalam IFRS 9 tentang financial instruments mendefinisikan bahwa derecognition adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Namun, demikian kerangka konseptual tidak memberikan definisi derecognition dan juga tidak menetapkan kapan derecognition ini dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada pengakuan aktiva. Pengukuran menurut IFRS adalah proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan di dalam laporan keuangan. Pengertian pengukuran itu mengacu pada jumlah yang disajikan atau disclose. Konsep pengukuran ini harus memenuhi tujuan laporan keuangan dan memenuhi karakteristik kualitatif. IASB memberikan 3 metode pengakuan, yaitu pengakuan aktiva, yaitu yang pertama cost base, yang kedua current market price, dan yang ketiga cash flow base. Ini bersanggungan langsung nanti dengan yang dibahas selanjutnya. Ini ada yang selanjutnya dari aktiva menurut IFRS adalah ada cost base. Nah, definisi cost dalam IASB tahun 2016 tentang property, plant, and equipment itu adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau nilai wajar atau fair value yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. Nah, IAS 2 tentang inventories menyatakan bahwa cost meliputi harga beli dan semua biaya yang timbul untuk mendapatkan inventory tersebut sampai di lokasi. Pengakuan awal cost aktiva harus disesuaikan sepanjang waktu dalam berbagai cara. Itu yang pertama, depresiasi atau amortisasi. Yang kedua, bunga accrual, accretion for discount, atau amortisasi premium. Yang ketiga ada impairment aktiva. Nah, yang selanjutnya membahas tentang current market prices termasuk fair value. IFRS 2013 menyatakan pengukuran fair value suatu aktiva menggunakan teknik nilai sekarang atau present value. Semua elemen di bawah ini dari perspektif partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Yang pertama, taksiran aliran kas mendatang. Yang kedua, ekspektasi tentang kemungkinan variasi dalam jumlah dan waktu aliran kas yang menggambarkan ketidakpastian yang melekat pada aliran kas tersebut. Yang ketiga, ada nilai sekarang dari uang yang digambarkan oleh tingkat risk-free aktiva keuangan yang mempunyai tanggal jatuh tempo. Yang keempat, ada faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh partisipan pasar. Yang selanjutnya ada pengakuan dasar aliran kas lainnya. Beberapa pengukuran yang digunakan oleh IFRS bukan cost base maupun market price, tapi didasarkan estimasi aliran kas mendatang. Nah, estimasi aliran kas mendatang ini digunakan untuk impairment aktiva keuangan, piutang list atau impairment aktiva non keuangan. Terus ada digunakan untuk net realizable value persediaan. Dan yang selanjutnya digunakan untuk deferred tax aktiva. Nah, pengukuran aliran kas mendatang itu digunakan jika pertama, cost atau current market price tidak memberikan informasi yang cukup relevan. Yang kedua, pengukuran aliran kas mendatang itu digunakan jika tidak ada cost atau penerimaan dari item
yang akan diukur. Yang ketiga, pengukuran aliran kas mendatang itu digunakan jika current market price sangat sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.